got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Halo, selamat pagi. Salam spirit. Saya Yohana Lestaria SAG, mahasiswa LPTK Santo Yakobus Maroke, gelombang kedua, dengan nomor NIM 23869050 Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja pada Lembaga Pendidikan SMPN 1 Atap Babelan. Saya juga guru pada SMPN 1 Atap Babelan. Pada kegiatan hari ini, saya mengajar di kelas 7 dengan tema Yesus berbelas kasih. Selamat menyaksikan. Hey teman-temanku yang semar people, jangan malas, marilah kita belajar. Belajar ke sekolah dengan semangat, agar kita pintar, rajin dan cermat. Rapihkanlah bajumu, siapkan tas gendongmu, mari belajar ke sekolah bersamaku. Jangan malas-malasan, sayangilah dirimu, mari gapai masa depan bersamaku. Teman-temanku yang semar people, jangan malas, marilah kita belajar. Sekarang kita masuk kelas ya. Oke. Belajar ke sekolah dengan semangat, agar kita pintar, rajin dan cermat. Rapikanlah bajumu, siapkan tas gendongmu, mari belajar ke sekolah bersamaku. Kelas 7 apa kabar? Baik. Nah, kelas 7 apa kabar? Baik. Anak kelas 7 apa kabar kalian? Semuanya baik-baik saja. Anak-anak coba lihat di sekeliling kalian, di bawah kolong meja mungkin ada sampah-sampah yang berserakan. Jadi penting mencintai kebersihan. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdiri, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk cinta kasih. Cinta-cinta caca, kasih-kasih caca, cinta-cinta kasih caca, cinta kasih. Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini hadir semua atau tidak? Hadir semua. Oke, terima kasih banyak atas kehadiran kalian. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Oke, Ade, materi minggu lalu berbicara tentang apa? Berperannya gereja bagi perkembanganku. Peran gereja
bagi perkembanganku. Apa peran gereja bagi perkembangan hidup kalian, khususnya kalian ini sebagai seorang remaja? Oke, Christine, silakan berdiri. Gereja merupakan tempat yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan iman bahkan moral remaja. Salut, Christine. Gereja selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa Yesus adalah sosok yang pantas diteladani. Semoga kita bisa meneladani sosok Yesus. Anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan sifat atau karakter Yesus? Sifat dan karakter Yesus. Berbelas kasih. Itulah sifat dan karakter Yesus yang menjadi tema materi kita hari ini. Adapun tujuan dari pembelajaran kita tentang Yesus berbelas kasih adalah yang pertama, agar kalian dapat menyebutkan bentuk-bentuk kasih yang diberikan Tuhan kepada diri kalian sehingga dapat menunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut, agar kalian mampu menceritakan pengalaman berbuat kasih kepada sesama maupun mendapat belas kasih dari sesama. Lalu, agar kalian mampu menerangkan bentuk kasih yang sudah diterima oleh kalian dalam kehidupan sehari-hari sehingga berdampak baik dalam pergaulan dengan sesama. Lalu yang berikut, agar kalian mampu membuat doa syukur kepada Tuhan karena pengalaman kasih yang sudah diterima oleh kalian lewat sesama dalam pergaulan sehari-hari. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga ada kegiatan penutup. Ibu berharap dalam 3 proses kegiatan pembelajaran hari ini anak-anak mengikutinya dengan baik. Terlebih khusus juga dalam kegiatan inti. Karena dalam kegiatan inti, proses-proses baik diskusi, kerja kelompok, presentasi, itu akan diperankan oleh anak-anak semua. Nah, dalam prosesnya itu, ibu akan mengambil nilai. Berharap kita bekerja sama dengan baik, ciptakan suasana kelas yang tertib, aman. Yeay! Tepuk semangat. Anak-anak, apa saja sikap Yesus yang kalian ketahui? Naya, apa saja sikap Yesus yang ketahui? Peduli terhadap manusia, Ibu. Elvis, terhadap orang banyak. Yesus sangat peka terhadap penderitaan orang banyak. Pernahkah kalian berbuat kasih? Nah, kalau pernah, tindakan belas kasih apa yang pernah kalian buat? Misalnya kamu berbuat kasih dengan teman di sekolah, guru-guru, lalu adik-adik kakak di rumah, dengan orang tua. Pernah tidak kamu buat gitu? Ya, contohnya apa? Coba Catherine. Saya pernah berbelas kasih kepada teman saya yang bernama Rizka. Kemarin pas kami adalah PJUK, Rizka haus, dia minta air kepada saya. Tergerak hati saya oleh belas kasihnya, lalu saya memberikan air kepada Rizka. Baik, terima kasih. Tepuk salut buat Catherine. Tepuk salut.
Tolong perhatikan gambar yang ada di dalam slide ini. Kita masuk dalam kegiatan inti menggali pengalaman peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebentar Ibu akan memberikan pertanyaan berkaitan dengan hasil pengamatan kamu terhadap gambar yang ada di atas. Silakan perhatikan. Kalian sudah melihat atau mengamati gambar yang ada di slide tadi. Siapa di antara kalian yang hatinya tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang lain menderita? Apa yang kalian lakukan? Menolong, berempati, peduli berdasarkan gambar yang ada di dalam. Itu banyak orang yang kita jumpai di sekitar kita. Keadaan dan kondisi mereka yang sama mengalami penderitaan seperti yang ada dalam gambar. Ibu tayangkan gambar anak-anak karena kalian juga anak masih dalam usia remaja anak-anak. Gambar pertama ada gambar anak, 2 orang anak. Gambar kedua 2 orang anak, dia masih gendong dan punya adik. Ketiga dia gendong adiknya pada saat Amin. Amin. Yang keempat, gambar apa? Anak-anak, untuk di daerah kita mungkin masih kurang kita melihat kondisi dan keadaan anak-anak yang seperti yang ada di dalam gambar. Tetapi kalau yang Ibu lihat di dalam tayangan televisi di luar daerah kita ini, keadaan sangat menyedihkan. Makanya kita ini bersyukur kepada Tuhan, kepada orang tua kita yang masih mampu memberi kita makan, memberi kita pendidikan, pakaian. Apapun alasannya, mereka pantas mendapat belas kasihan dari sesama yang berkecukupan. Tindakan belas kasih yang kita lakukan menunjukkan sikap bela rasa kita kepada mereka yang menderita. Sudahkah kita peduli dan berempati kepada mereka? Sudah. Ya, Bu. Dalam bentuk kecil pun, besar pun yang kita berikan, baik dalam bentuk materi ataupun perhatian, itu sudah sangat luar biasa bagi mereka. Siapa yang pernah menerima belas kasih dari orang lain? Bagaimana perasaan kalian ketika kalian menerima? Gembira. Apalagi? Bersyukur. Kegiatan selanjutnya, Ibu minta kalian hening sejenak, mengingat kembali peristiwa ketika merasa iba terhadap orang lain. Kemudian berbuat sesuatu. Setelah selesai refleksi, tuliskan pengalaman kalian dalam kolom itu. Nanti Ibu bagikan ke LKPD-nya. Setelah itu kalian, Ibu minta 2 orang untuk menceritakan kembali pengalaman yang sudah kamu ingat tadi. Bagai angin yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku. Dan selanjutnya kalian mengisi hasil renungan kalian tadi. Sekarang waktunya untuk kumpul. Ku perlu Hasil engkau dari refleksi Yesus. kalian tadi, Ibu minta 2 orang untuk menceritakan kembali pengalamannya di depan kelas. Kepada Catherine, Ibu persilakan. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman.
Saya punya pengalaman, saya pernah berjumpa dengan teman saya yang bernama Rizka. Pada saat itu hari Kamis kami sedang ada les PJOK. Saat itu Rizka sedang haus, tergeraklah hati belas kasihan saya. Akhirnya saya membantu Rizka. Saya memberi Rizka air minum. Setelah saya membantu Rizka, saya merasa bahagia karena saya sudah melakukan apa yang diajarkan kepada kita. Ketika kita membantu orang lain dengan setulus hati kita, maka orang lain juga akan membantu kita dengan setulus hati mereka. Terima kasih. Kepada Erwin, Ibu berikan kesempatan. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya punya pengalaman tentang berbelas kasih. Pada suatu hari, yaitu hari Senin, saya pergi sekolah dan sampai di sekolah, saya bertemu dengan satu teman bernama Rio. Satu teman ini dia sangat sedih karena ia tidak bisa membayar uang sekolahnya selama 1 bulan. Dan pada saat itu saya mempunyai uang dan tergeraklah hati saya oleh belas kasihan dan saya berikan kepada Rio. Lalu Rio memberikan kepada Fabian langsung membayarnya. Ibu guru dan teman-teman, demikian saja cerita dari saya ucapkan terima kasih. Orang-orang seperti ini sangat membutuhkan pengurahan tangan kasih kita. Contohnya yang diceritakan oleh Catherine tadi tentang bagaimana dia membantu siapa? Rizka. Ada Rizka di sini? Ada. Benar tidak Rizka? Iya Bu, benar. Benar. Bagaimana perasaan Rizka ketika Catherine memberikan bantuan pada saat Rizka butuh? Senang Bu. Senang. Apakah Rizka tadi meminta kepada Catherine atau Catherine sendiri yang beri? Catherine sendiri yang memberi kepada saya Bu. Catherine sendiri yang beri kepada saya. Rizka. Tepuk salut buat Catherine. Tepuk salut. Anak-anak, seperti yang diceritakan oleh Catherine dan si Elvin tadi, orang-orang seperti inilah yang sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan kasih kita. Rasa peduli kepada sesama atau terletak atau berbelas kasih itu tidak dilihat dari besar kecilnya. Kalau dia benar-benar membutuhkan, berarti kita sudah ikut merasakan apa yang dia rasakan. Biasanya kalau kita membantu orang itu karena rasa tersentuh hatinya. Benar tidak, Bin? Benar. Kita lanjut dengan kegiatan berikut. Nah, anak-anak, Ibu minta kalian menonton video yang Ibu tayangkan. God's my youth, I remember you call on my life to realize your sacrifice redeemed my Ibu minta kalian menjawab pertanyaan yang ada dalam slide ini. Sekarang mulai kerja. menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku. Apa yang harus kalian lakukan supaya mendapat belas kasih Tuhan? Kita harus mengikuti jalan yang diberikan oleh Tuhan. Lalu apa kita harus menjauh dari Tuhan? Tidak. Apa yang Tuhan harapkan dari kita? Melebihi Coba ditulis diri. siapapun Harap supaya kita mendapatkan hikmat yang baik. Pesan apa yang mau disampaikan dari ilustrasi itu? Ya, ada coba. Pesan
Pesannya adalah bahwa kita mengikuti jalan yang Tuhan berikan dan jangan berkecil hati. Jangan keras hati dengan Tuhan. Ikutilah apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Anak-anak, kegiatan berikut adalah kegiatan menjalin kesan kitab suci berkaitan dengan teladan Yesus Kristus dalam berbelas kasih. Saya meminta kalian berdiri untuk bersyukur. Silakan. dapat mengucap syukur di Masing-masing kelompok membuka kitab suci, buka di Lukas bab 6 ayat 27 sampai 37. Sekarang buka dan baca. Paham dalam kelompok. percaya kepada janjimu telah nyata di hidupku. Anak-anak, ya kalian sudah membaca kitab suci dalam kelompok, gimana tadi cara memedenya dan kegiatan sesuai dengan pertanyaan yang ada. Setelah itu kita mulai kegiatan Mendatangkan kebaikan bagiku. yang ini sudah tercatat. A, B. Di dalam bacaan itu, misalnya dari Matius 15:32 sampai 3 itu, judul kisahnya apa? Belas kasih apa yang Yesus buat di dalam sesuai dengan bacaan itu. Sekarang waktunya kita mempresentasikan. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2 siap. Sekarang kelompok 1 mempresentasikan jawabannya mereka. Kepada kelompok 1, dipersilakan. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melewat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitar. Demikianlah Injil Tuhan. Terima kasih kepada Edwin. Nah, kelompok 1 setelah membaca kitab suci tadi, sekarang kalian mempresentasikannya. Soalnya, kasih seperti apakah yang dikehendaki Yesus berdasarkan Lukas bab 6 ayat 27 sampai 37. Jawab, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu dan berdoalah kepada mereka. Soal nomor 2, agar dapat melaksanakan kasih seperti yang dikehendaki Yesus dalam Lukas bab 6 ayat 27 sampai 37. Sikap apa saja yang perlu kita miliki? Jawab, sikap cinta kasih, berbela rasa, dan sikap saling mengampuni.
Baik, Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 2. Firman kitab suci bab dan ayatnya. Nomor 1, Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Judul kisah membangkitkan orang muda di Nain. Belas kasih. Yesus membangkitkan seorang anak muda di suatu kota yang bernama Nain. Ia berkata, "Bangunlah," maka anak muda itu pun bangun. Nomor 2, Perikop kitab suci bab dan ayatnya. Matius bab 15 ayat 32 sampai 38. Judul kisah Yesus memberi makan 4.000 orang. Belas kasih. Memberikan mereka makan dengan menggunakan 7 roti dan ikan-ikan. Lalu ia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikan kepada muridnya, dan muridnya memberikan kepada orang banyak itu. Lalu mereka makan sampai mereka kenyang. Mereka pun akhirnya pulang. Baik, terima kasih, sangat bagus dari kelompok 2. Dan sekarang presentasi dari kelompok 3. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Pak, Kasih seperti apakah yang dikehendaki Yesus berdasarkan Lukas bab 6 ayat 27 sampai 37. Ya, betul, berbuatlah baik kepada orang yang benci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa yang mengangkat pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahnya, biarkanlah dia mengambil bajunya. tepuk salut. Ibu memberikan teguhan tentang hasil jawaban kalian tadi. Semua yang kalian jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Engkau Yesus Berdasarkan yang pertama, Injil Lukas tadi, bab berapa tadi? Yang pertama, bab 6 Lukas bab 6 ayat 27 sampai 37 tadi berbicara tentang apa? berharapan tidak Kasihilah musuhmu. Yesus hanya Yesus bilang, karyaku kasihilah musuhmu. Menurut kamu, musuh itu seperti apa? siapapun juga. Orang jahat, Yesus hanya orang munafik. Dalam berita Lukas bab 6 ayat 27 itu, Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Bagaimana menurut kalian? Kamu terima tidak Yesus ngomongin? Ya, terima, Bu. Terima. Sebagai manusia, rasanya kita mengasihi musuh. Tetapi perlu kita sadari bahwa kita ini sudah menerima kasih dari Allah, sudah terima kasih dari Yesus. Contoh kasih yang kita sudah terima dari diri keluarga itu apa? Kasih sayang dari siapa? Dari siapa lagi? Di sekolah, Guru, teman-teman. Iya, itu kasih yang sudah kita terima. Nah, menurut bacaan, apa yang membenci kita, tetap kita kasih. Karena semua perbuatan kita, apalagi yang berkaitan dengan perbuatan kasih, pasti ada balasannya. Siapa yang balas? Tuhan. Berikut berkaitan dengan 2 Injil tadi. Injil Matius salah satunya dan juga Injil Lukas. Matius bab berapa di situ? Bab 15 ayat 32 sampai 38. Nah, dalam Matius bab 12 ayat 32 sampai 38. Berbicara tentang apa? Yesus memberi makan 4.000 Yesus memberi makan 4.000 orang. Kesimpulan. Nah, anak-anak, ada 2 gambar yang ibu tayangkan di slide ini. Gambar yang pertama, siapa yang kenal gambar itu? Ibu Teresa. Dia rela membantu anak-anak yatim piatu, menghidupkan anak terlantar di pinggiran jalan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kita jumpai orang-orang yang tersingkirkan dan menderita dan juga sengsara. Dengan perhatian dan pertolongan kita,
sikap-sikap Yesus dalam bacaan. Yang pertama tadi membangkitkan, yang kedua memberi, yang ketiga di sana tadi apa? Yesus meminta kita untuk mengasihi musuh. Sikap belas kasih Yesus itu tidak netral, melainkan memihak. Memihak kepada siapa? Memihak kepada kelompok orang yang tidak beruntung. Lalu memihak kepada kelompok orang yang tersingkirkan. Lalu sikap dan tindakannya itu Yesus menyatakan cinta Allah kepada semua manusia tanpa terkecuali, dan kita pun dipanggil untuk mengasihi. Nah, anak ini maksudnya kita ini dipanggil untuk bisa mengasihi sesama kita. Kalau sudah pernah merasakan kasih Allah, jangan pernah sungkan-sungkan, atau jangan pernah malu, atau jangan pernah malas untuk mengasihi orang. Sekecil apapun kasih yang kita berikan kepada orang pada saat dia butuh, sangat luar biasa rasanya. Dan pasti saya yakin pasti akan terbalas oleh Tuhan kepada kita. Mungkin ada pertanyaan dari kalian berkaitan dengan materi kita hari ini. Boleh saya bertanya? Oke, Naya, pertanyaannya sebagaimana? Oke. Yang lain boleh dengar ya pertanyaan Naya ini. Saya pernah menolong teman yang berbeda agama. Apakah itu lebih baik? Naya pernah menolong teman yang berbeda agama. Pertanyaan Naya, apakah itu perbuatan baik? Siapa bisa jawab ini pertanyaan? Satu. Coba Catherine. Baik. Berdiri. Hah? Itu perbuatan baik. Itu perbuatan baik. Kenapa? Karena kita sudah menolong sesama, baik mereka berbeda agama, yang intinya kita menolong mereka. Naya, jawaban si Catherine itu mewakili jawaban ibu bahwa perbuatan itu baik, semuanya baik. Namanya perbuatan baik, entah itu orang yang berbeda agama, orang yang berbeda jenis kelamin, itu tidak menjadi soal. Yang dituntut di sini adalah perbuatannya itu, yaitu menolong. Salut buat si Naya, kamu salut. Ada yang mau bertanya lagi? Saya ini masih remaja. Apakah boleh saya meniru perbuatan kasih dari orang tua saya? Contohnya bapak sering berbagi rokok kepada tetangganya. Menurut kalian, mana perbuatan yang ditiru? Berbagi. Sebagai seorang remaja, apa yang tidak boleh ditiru? Ya, tidak merokok. Tidak. Demikian kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya, Ibu kasih tugas pada kalian sebentar. Tolong kerja di rumah itu tugas. Jangan lupa kumpul pada kegiatan pelajaran minggu depan. Nah, sebelum kita mengakhirinya, kita masuk dalam kegiatan refleksi. Engkaulah jalan Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, janji-Mu murni bagai Yesus begitu baik kepada kita manusia. perisai berlimpah Ia telah memberi teladan bagi kita keselamatan. dalam tindakan belas kasih-Nya. Ia memberi teladan kepada kita untuk selalu mengasihi sesama. Dalam kasih-Mu pada kehidupan, penolong yang Apakah kalian mau melakukan rencana kalian? Kegiatan aksi melakukan tindakan kasih pada sesama. Tuliskan niat kalian itu di dalam buku catatan kalian dengan ukuran tulisan yang besar sehingga dapat menjadi pengingat bagi kalian. Hasil dari tulisan kamu itu dalam bentuk doa. Materi minggu depan itu berbicara tentang Yesus Sang Pengampun. Cara ibu mau bagikan LKB
itu bahasa cinta, nanti video itu kirim ke ibu, lalu kita buat jadi satu. Siapa buat video yang terbaik, nanti kirim ke YouTube. Kita buat KPD-nya. Di pelajaran kita hari ini sudah sampai di sini. Rapikan bukunya. Tolong sampah-sampah dimasukkan di dalam tas atau dibuang di tempat sampah. Sebelum kita masukkan doa tutup kita, nyanyikan dulu lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus, marilah kasih Yesus, marilah kasih Yesus, marilah dan teman-teman, marilah kita menghati dan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami hari-hari yang baru yang kami lewati. Hingga siang ini kami semua mau pulang. Ya Tuhan, lindungilah kami. Semoga kami tiba di rumah dengan keadaan selamat. Engkau akan puji kini dan segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih.